Meskipun Mas Ali tidak pernah mengatakan apapun padaku, aku tahu apa yang selama ini tersimpan di dalam hatinya, apa yang selama ini selalu ia panjatkan dalam doanya. Tapi, karena takut itu semua membebaniku, ia hanya menyimpannya sendiri, menyimpan semuanya dalam diam, berharap hanya ia dan Allah yang tahu. Sepintar apapun Mas Ali menyembunyikan semuanya, aku tetap dapat merasakannya, aku tetap dapat mengetahuinya, karena pada kenyataannya, apa yang selama ini Mas Ali panjatkan dalam doanya sama dengan doa yang selalu aku panjatkan pada Sang Rob. Vonis yang dokter katakan beberapa minggu lalu membuatku jatuh sejatuh-jatuhnya. Tanpa sepengetahuan Mas Ali, aku melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu apa yang membuatku belum kunjung diberikan keturunan. 5 tahun kami menanti, namun kehadiran Sang Mutiara Hati tidak kunjung datang. Kini aku tahu apa yang menyebabkan semuanya terjadi. Dokter mengatakan kalau rahimku bermasalah. Kemungkinan aku untuk dapat hamil hanyalah 10%. Bagaimana caraku untuk menyampaikan ini semua kepada Mas Ali? Sayang, cepat-cepat aku menghapus air mata yang membasahi pipiku. Mau berangkat jam berapa ke acara hitanan Adnan? Sekarang saja, Mas. Kalau sore, takutnya macet. Kau sakit, kenapa wajahmu pucat? Mas Ali menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Aku menggeleng lemah. Tidak, Mas, aku baik-baik saja. Tapi wajahmu sangat pucat. Kalau memang kau tidak enak badan, biar aku saja yang menghadiri acara hitanan Adnan. Adnan akan sangat marah kalau sepupu kesayangannya tidak datang. Mas, wajah imut Adnan terbayang di pelupuk mataku hingga membuatku tidak mampu menahan senyumku. Baiklah. Kurang dari 1 jam kemudian, aku dan Mas Ali sudah berada di kediaman Mbak Ayana dan Mas Dilan. Sanak saudara dan teman-teman karib masih terlihat lengkap memenuhi halaman rumah yang sudah didesain dengan sedemikian rupa untuk menerima tamu. Aku mencium kedua pipi Adnan yang hari ini bak pangeran di negeri dongeng. Kenapa aku mengatakan ia seperti pangeran? Karena ia duduk di sebuah kursi yang menurutku seperti kursi kerajaan. Pangeran bersarung. Ya, Adnan kecilku kini sedang menjadi pangeran bersarung. Masih sakit tidak? Tidak, Tante Ra. Meskipun Adnan sepupuku, ia memanggilku Tante. Hebat, itu baru jagoan Tante. Aku berhigh five dengan Adnan. Setelah memberi selamat kepada Adnan atas keberaniannya di hitan, aku mengedarkan pandanganku mencari sosok Mas Ali. Kemana perginya ia? Hatiku tersentuh sekaligus sakit saat melihat pemandangan yang tersaji di hadapanku. Mas Ali sedang menggendong putra kedua Mas Danang. Dengan penuh sayang, Mas Ali menciumi pipi gembulnya. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Aku selalu ingin membuatnya bahagia. Mampukah aku melakukan itu semua? Aku memaksakan senyumku saat menghampiri Mas Ali yang masih asyik menggendong putra Mas Danang. Anak itu tersenyum ceria karena Mas Ali menciumi wajahnya, membuatnya kegelian. Apa kabar, Ra? Sapa Mas Danang. Alhamdulillah baik. Citranya mana? Mas, aku menanyakan keberadaan istri Mas Danang. Sahabat terbaikku. Citra lagi ke toilet. Tangan mungil Reza terulur ke arahku. Wah, kayaknya baby Raihan ingin kamu gendong, Yang. Raihan ingin tante gendong. Sini, sayang. Aku menggendong tubuh Raihan. Tangan mungilnya sibuk menepuk-nepuk wajahku. Aku tidak dapat menahan tangisku saat Raihan memanggilku. Mama, bentar ya, sayang, ucapku lirih seraya menciumi wajah menggemaskan Raihan. Aku berharap apa yang kulakukan dapat menyembunyikan air mataku dari Mas Ali. Aku benar-benar tidak mampu menahan tangis saat kurasakan tangan Mas Ali merangkul bahuku. Aku menangis terseduh-seduh di dalam pelukannya. Tidak apa-apa, sayang, ucap Mas Ali seraya mengusap-usap pucuk kepalaku. Raihan mulai menangis di dalam gendonganku bertepatan saat Citra telah kembali. Dengan hati-hati, aku menyerahkan Raihan kepada Citra. Kenapa kau menangis, Ra? Tanya Citra khawatir. Tidak apa-apa, Cit, jawabku lirih.
Aku dan Mas Ali akhirnya pamit pulang pada Mbak Ayana dan Mas Dilan. Mbak Aya memeluk tubuhku erat. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu arti dari tatapan itu. Mas Ali menggandeng tanganku dengan lembut. Jangan menyimpannya sendiri, Ra, aku adalah tempatmu berbagi. Maka bagilah kesakitanmu kepadaku, ucap Mas Ali saat kami sudah berada di dalam mobil. Lagi-lagi tangisku pecah. Mas Ali merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya. Mas, sulit bagiku mengatakan segalanya. Katakanlah, Ra, aku mohon, jangan simpan semuanya sendiri. Akhirnya aku mengatakan segalanya kepada Mas Ali. Ku ulang kembali setiap kata yang disampaikan dokter kepadaku. Mas Ali hanya diam mendengarkan. Tangannya tidak henti membelai pucuk kepalaku. Allah Maha Tahu mana yang terbaik untuk hambanya, Ra. Bagaimana kalau sampai aku tidak pernah bisa memberimu keturunan? Mas, itulah yang memang terbaik untuk kita. Terbaik untuk kita, benarkah itu yang terbaik untuk kita? Mas Ali menggenggam erat tanganku. Yakinlah akan kekuasaan Allah. Ra, mari kita bersama-sama mencari ridanya. Aku mengangguk, ridha. Hanya itulah yang kini aku harapkan dari Sang Ilahi Robi. Cukuplah Allah yang mencukupiku. Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Allah di hatiku. Ya Allah, amalku tidak seberapa, namun amal burukku begitu banyak, sedangkan ketaatanku padamu berkurang. Dosaku bagaikan buih ombak yang tak terhitung. Hamba mohon, ya Rob, ampuni segala dosaku karena Engkaulah sebaik-baiknya Maha Pengampun. Engkaulah Maha Penyembuh, Engkaulah yang Maha mencukupi dalam setiap urusan. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah pencukupku, Engkaulah sebaik-sebaik pemberi nikmat, sembuhkanlah aku dari segala penyakit dan kabulkan hajatku. Sesungguhnya hatiku sedang sakit dan Engkaulah penyembuh penyakit hati. Hanya padamu hamba berserah diri, mengharapkan belas kasih-Mu. Rabbi habli miladungka zuriyatan tayyibatan, innaka sami'ud du'a, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Mas Ali sudah duduk di sampingku saat aku masih memohon segalanya pada Sang Maha Berkuasa atas segalanya, baik itu yang ada di langit maupun di bumi. Allah tidak mungkin memberikan cobaan di atas batas kemampuan hambanya. Allah Sang Maha Adil tidak mungkin tidak berlaku adil pada hambanya. Allah Sang Maha Mencukupi. Maka serahkan semuanya kepadanya karena hanya Allah lah yang dapat mencukupi segala kebutuhan hambanya. Cukuplah Allah yang mencukupiku. Semoga Allah mengabulkan segala doamu, sayang. Amin. Kucium punggung tangan Mas Ali. Tangis tidak dapat kubendung saat Mas Ali mengecup pucuk kepalaku. Bersabarlah. Mas Ali merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya. Pelukan yang selama ini menjadi tempatku berlindung dari segala kesakitan yang terkadang tidak mampu lagi ku tanggung sendiri. Jangan menangis, sayang. Mas Ali membelai pipiku yang sudah basah oleh air mata. Tahukah apa yang aku rasakan saat air mata ini membasahi wajahmu? Setiap tetesan air mata yang mengalir dari matamu bagaikan godam yang tak kasat mata menghantam dadaku. Hingga rasanya sulit bagiku untuk menghirup udara. Kamu tidak mau kan kalau suamimu yang tampan ini harus meregang nyawa karena kesulitan menghirup oksigen? Ucap Mas dengan ekspresi yang dibuat-buat, lucu. Aku tidak dapat menahan senyumanku saat perkataan tersebut terucap dari bibir Mas Ali. Wah, istriku cantik sekali, lebih cantik 100 kali lipat saat senyuman menghiasi wajahnya. Indahnya senja dan sunrise tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan senyumanmu, Ra. Gombal, gerutuku. Gombal, aku bicara apa adanya. Kau memang sangat cantik saat tersenyum. Mas Ali menangkup kedua pipiku. Senyumanmu mencerahkan hariku. Kayak lirik lagu? Mas, memang diadaptasi dari lirik lagu. Jawabnya berlagak seperti sang sutradara. Aku membantu Mas Ali melepaskan kancing baju kokonya. Hari ini jadwal Mas apa saja? Ke kampus, lanjut ke rumah sakit, terus makan malam romantis sama kekasih hati.
ucapnya seraya membelai pucuk kepalaku. Kekasih, siapakah kekasih Mas? Seseorang yang kini sedang membantuku melepaskan bajuku, jawabnya seraya mengecup pipiku. Oh, aku kira Mas punya kekasih lain, satu saja tidak habis, ngapain nambah? Ucapnya tegas, beneran tidak mau nambah, mungkin kalau Mas mau nambah, mutiara hati akan segera hadir di antara kita. Raut wajah Mas Ali seketika berubah. Matanya menatapku tajam. Kita sudah pernah membicarakannya, Ra, jadi aku mohon, jangan bahas itu lagi. Aku menahan tangan Mas Ali saat ia hendak pergi. Mas, bagaimana bila Allah memanggilku? Aku tidak ingin di saat aku pergi, tidak ada seorang pun yang menjadi penopangmu. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba rasa takut menyelimutiku. Bicara apa kamu, Ra? Mata Mas Ali berkilat marah. Tidak ada yang tahu, Mas, kapan maut akan datang menjemput. Aku tidak mau pada saat aku benar-benar telah pergi dari sampingmu, kau sendiri menjalani kesakitanmu. Mas Ali memejamkan mata, berusaha meredam segala emosinya. Perlahan ia melepaskan tanganku dari lengannya. Tidak ada yang tahu kapan maut akan menjemput dan tidak ada yang tahu pula pada siapa pertama kali maut itu kan berlabuh, ucapnya lirih. Assalamualaikum. Ia pun meninggalkanku sendiri. Aku tahu dengan pasti, tidak ada yang dapat menerka kapan maut kan datang dan pada siapa maut itu kan menyapa. Rahasia, semuanya menjadi rahasia Allah yang tidak dapat diungkap sebelum maut itu benar-benar datang menjemput. Aku harus meminta maaf pada Mas Ali. Tidak sepatutnya aku mengatakan hal itu kepadanya tadi pagi. Kenapa aku malah memintanya untuk mendua? Bukannya dulu aku sendiri yang menolak hal itu terjadi, sekarang malah aku sendiri yang menginginkannya. Suatu keberuntungan bagiku karena setelah menyelesaikan S1, aku mendapatkan tempat magang di rumah sakit tempat Mas Ali mengabdikan dirinya sebagai dokter. Tumben, Ra, sudah datang. Bukannya jam magangmu 2 jam lagi? Pertanyaan itu terlontar dari Wila, teman koasku. Apakah Dokter Ali ada di ruangannya? Wila tersenyum penuh arti seraya menaik turunkan alisnya. Senangnya yang satu tempat kerja sama kekasih halal. Dulu pas kuliah, Dokter Ali dosenmu, dan sekarang ia dokter pembimbingmu. Benar-benar sebuah keberuntungan. Goda Wila panjang lebar. Ada kok di ruangannya. Dia baru menyelesaikan operasi 1 jam yang lalu. Akhirnya setelah puas menggodaku, Wila menjawab pertanyaanku. Kini aku sudah berdiri tepat di depan pintu ruangan Mas Ali. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum memberanikan diri mengetuk pintu. Tanganku sudah berkeringat saat aku memutar handle pintu. Mas Ali sedang duduk di singgasananya. Ia hanya membalas salamku. Setelah itu, ia kembali berkutat dengan berkas di hadapannya. Sepertinya ia benar-benar marah padaku. Apa ada yang ingin kamu tanyakan, Zahra? Setelah menunggu lebih dari 5 menit, akhirnya Mas Ali mengajukan sebuah pertanyaan padaku. Nadanya terdengar dingin. Namun aku bersyukur karena ia masih mau menegurku. Mas. Mas Ali menaikkan sebelah alisnya mendengar panggilanku. Ini kali pertama aku memanggilnya, Mas, saat berada di rumah sakit. Biasanya aku selalu memanggilnya, Dokter. Mas Ali beranjak dari kursinya. Ia menghampiriku yang masih berdiri di depan mejanya. Ada apa? Maaf untuk perkataanku tadi pagi. Ucapku pelan, namun aku yakin ia pasti dapat mendengarnya karena jarak kami tidak lebih dari 1 jengkal. Tanpa kuduga sebelumnya, Mas Ali memelukku. Aku mencintaimu, Ra. Kata-kata itu terucap begitu lirih tepat di telingaku. Jangan biarkan aku mengulangi kembali kesalahanku yang terdahulu. Aku tahu maksud perkataan Mas Ali, dan bodohnya, aku merasakan sakit. Aku membalas pelukan Mas Ali. Bila memang itu yang terbaik, insya Allah aku ikhlas. Mas Ali mendekap tubuhku semakin erat. Berulang kali ia mengecup pucuk kepalaku. Aku tidak akan pernah dapat melakukannya, Ra, meskipun kamu yang memintaku. Karena aku tahu, hal itu hanya akan melukai hatimu.
Mas Ali menggelengkan kepalanya saat aku akan kembali bicara. Aku berharap ini kali terakhir kita membahas hal ini. Ucapnya tegas. Aku mencintaimu, Mas. Akhirnya hanya kata itu yang mampu aku ucapkan padanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Qs Asy-Syura 49-50. Allah yang Maha Mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Bila memang Allah menakdirkanku demikian, semoga aku dapat menerimanya dengan ikhlas. Akhir dari sebuah penantian untuk istriku tercinta. Zahra Anastasia Wandani. Berawal dari kesalahanku yang tanpa aku sadari selalu menyelipkan namamu dalam setiap doaku. Tapi aku mensyukuri kesalahan itu karena dari kesalahan itulah Allah menjodohkanku dengan dirimu. Cinta dalam diam. Aku rasa kisah kita bukanlah kisah cinta dalam diam pada kenyataannya. Aku tidak pernah mencintaimu dalam diam. Namun, karena cinta dalam diamkulah yang membawaku untuk melabuhkan cintaku padamu. Sayang, tahukah engkau apa yang membuatku begitu mencintaimu? Kesabaranmu, keikhlasanmu, dan pengorbananmu lah yang membuatku begitu mencintaimu. Terima kasih kau telah sabar menanti cintaku. Terima kasih kau telah ikhlas mencintaiku, dan terima kasih untuk segala pengorbananmu untukku. Aku tidak mampu membendung tangisku. Aku tidak tahu kalau Mas Ali akan memberikan surat ini padaku. Surat cinta yang kunanti. Maaf, aku rasa ribuan kata maaf tidak akan cukup bagiku untuk menebus segala rasa sakit yang telah kutorehkan di hatimu. Zahraku sayang, aku bukanlah Sayyidina Ali yang kau kagumi karena ketulusan cintanya kepada Fatimah. Namun, aku akan berusaha untuk dapat selalu mencintaimu karena Allah. Genggam tanganku, kita melangkah bersama mencari ridanya. Masih banyak yang ingin kutulis di lembar kertas putih ini. Namun lihatlah, sayang, satu lembar ini telah penuh deh tulisanku. Andai kau memberikan 1000 kertas putih padaku, aku yakin kertas-kertas itu tidak akan cukup bagiku untuk menuliskan kisah kita. Aku sungguh mencintaimu, dan aku berharap Allah meridai cinta ini dari kekasih halalmu yang akan selalu mencintaimu. Mas Ali merengkuh tubuhku. Berulang kali ia mengecup pucuk kepalaku. Kamu tahu, Ra, ribuan kata yang kurangkai tidak akan cukup bagiku untuk menceritakan kisah kita. Mas Ali semakin mendekap tubuhku dengan begitu erat. Terima kasih banyak, Ra, untuk segala pengabdianmu padaku. Udah dong, jangan nangis. Bukannya kamu yang telah meminta Mas untuk menulis surat cinta ini? Andai tahu surat cinta ini akan membuat matamu basah oleh air mata, demi Allah aku tidak akan membuat surat cinta ini. Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak menyangka kalau Mas bisa merangkai kata-kata seindah ini. Ucapku tersendat oleh isak tangis yang masih juga belum dapat ku kontrol. Ini memang yang ku minta pada Mas Ali kemarin, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. 7 tahun? Aku tidak menyangka kalau sudah 7 tahun kami merangkai bahtera rumah tangga. Ingatkan kalian bagaimana tangisan pertamaku pada malam pertama. Aku kira pada saat itulah pernikahan yang telah terikrar akan tercerai. Ternyata Allah memiliki cerita yang indah di balik semua tangisku dan sakitku. Percayalah, setelah hujan akan ada pelangi, setelah malam akan ada pagi, dan setelah tangis akan ada tawa. Surat untuk Mas mana? Mas Ali menengadahkan tangannya ke arahku. Aku memang menjanjikan satu surat cinta juga untuknya. Kekanak-kanakankah apa yang kini kami lakukan? Saling mengirim surat cinta pada saat kami berdua sudah bukan anak ABG lagi yang sedang dimabuk cinta. Tapi, inilah gaya pacaran kami, pacaran setelah menikah. Sungguh menyenangkan.
bacanya nanti ya saat di kampus saja, bukannya Mas bilang hari ini ada kelas jam 9. Lihatlah sekarang sudah jam 8, aku memberikan surat beramplop biru ke tangan Mas Ali. Ingat ya, bacanya di kampus saja. Aku beranjak dari atas tempat tidur, melipat surat yang Mas Ali berikan dengan hati-hati. Ini surat cinta pertama yang aku dapatkan dari kekasih halalku. Jadi tentu aku harus menjaganya dengan baik. Mas bacanya di kampus saja, ucapku cepat saat melihat Mas Ali hendak membuka amplop yang barusan ku berikan padanya. Dibaca di sini juga pasti keburu kok. Wajah Mas Ali terlihat sangat penasaran. Di kampus ya, Mas. Aku kembali mengambil surat itu dari tangannya dan ku masukkan ke dalam tas kerjanya. Mas Ali memberengut kesal. Ingat umur, Mas, udah nggak cocok tahu. Memberengut kayak gitu. Aku menyerahkan kemeja biru serta celana bahan hitam. Ayo, cepat siap-siap, Mas, jangan sampai dosen teladan telat. Mas Ali beranjak dari atas kasur. Kini ia berdiri tepat di depanku. Pakein Idi, Adnan aja udah bisa pakai baju sendiri. Masa omnya yang udah berumur nggak bisa pakai baju sendiri sih, ledekku. Bukannya tersinggung, Mas Ali malah tersenyum lebar. Senyuman yang kini telah menjadi canduku. Ali menghentikan mobil tak jauh dari rumahnya. Mungkin hanya berjarak 5 meter dari rumah. Sungguh demi apapun, ia sangat penasaran apa yang Zahra tulis untuknya. Norak, lah tahu kini ia terlihat begitu norak. Ia seperti anak ABG yang tidak mampu menahan rasa penasarannya untuk membaca surat cinta yang ditulis oleh seseorang yang dicintainya. Namun ia sama sekali tidak peduli. Tangan Ali bergetar, matanya kini telah basah oleh air mata. Ini bukanlah surat cinta. Tidak ada kalimat manis yang terangkai di atas selembar kertas putih yang kini Ali baca. Tulisan yang terdapat dalam selembar kertas ini mampu membuat tangis Ali pecah. Zahra Anastasia Wardani positif hamil, usia kandungan 6 minggu. Kaki Ali terasa begitu lemas hingga tidak mampu untuk menekan pedal gas. Penantiannya akhirnya membuahkan hasil. La akan menjadi seorang ayah dan Zahra akan menjadi seorang ibu. Mereka akan memiliki buah hati. Berulang kali Ali mengucap syukur. Syukur atas nikmat Allah yang sungguh tak terhingga. Terutuk imamku, takut, tahukah Mas, itulah yang atau rasakan saat kau datang melamarku. Aku merasa tidak pantas bersanding di sampingmu. Allah terlalu berbaik hati karena telah menjodohkanku denganmu. Ribuan kali aku bertanya pada Allah, kenapa Allah menjodohkan aku denganmu? Aku yang baru memulai melangkahkan kaki menuju sesuatu yang baik, kau datang terlalu cepat, dan aku belum siap akan kedatanganmu. Tangis pertamaku saat kau pergi meninggalkanku. Tahukah Mas, saat itu aku telah berjanji pada Allah, kalau aku akan berusaha menjadi makmum yang baik untukmu, memantaskan diriku untuk berdiri di sampingmu. Dulu surgaku ada di bawah telapak kaki ibuku, namun kini surgaku berada di bawah kakimu. Izinkanlah aku untuk terus mengabdi padamu karena pengabdianku padamlah yang kelak akan membawaku menuju surgaku. Aku menghampiri Mas Ali yang kini berdiri terpaku di ambang pintu. Baru 15 menit ia pergi. Sekarang ia telah kembali. Tanpa harus bertanya, aku tahu apa yang telah membawa Mas Ali kembali pulang. Mas, aku kan sudah menyuruh Mas untuk membukanya di kampus. Kok Mas ingkar janji sih? Diam. Mas Ali tidak memberikan jawaban sedikit pun, hanya matanya lah yang berbicara. Dengan tangan gemetar, Mas Ali menyentuh wajahku. Terima kasih, Ra, ucapnya pelan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Ra. Perlahan aku merengkuh tubuh Mas Ali yang bergetar. Simpanlah segala kata terima kasihmu. Aku tidak pantas mendapatkan kata itu karena hanya Allah yang pantas menerimanya. Mas Ali menenggelamkan wajahnya di atas bahuku. 7 tahun yang tidak mudah untuk kami berdua lalui. Cinta kami kepadanya lah yang membuat kami bertahan. Melalui segala cobaan yang datang menyapa rumah tangga kami, Mas Ali merebahkan kepalanya di atas pangkuanku. Wajahnya mengarah ke perutku. Berulang kali ia mengecup perutku.
Kebiasaan itu kini selalu Mas Ali lakukan saat kami sedang bersantai. Tanganku tidak henti membelai surai rambut Mas Ali yang terasa lembut di jari jemariku. Kok kamu nggak ngidam sih? Aku tidak mampu menahan senyumku. Ini pertanyaan yang paling sering Mas Ali tanyakan padaku. Kamu nggak pengen apa gitu yang aneh-aneh? Jangan dipendem ya. Kalau mau apa-apa, ngomong sama Mas. Ya Allah, betapa manisnya suamiku ini. Setiap hari ia tidak henti bertanya padaku. Mau makan apa? Mau Mas belikan apa? Aku tidak menyangka kalau Mas Ali akan semanis ini. Enggak kok Mas, dedek bayinya baik, jadi nggak nuntut. Mas Ali beranjak dari posisi berbaringnya. Tangannya meraih telapak tanganku. Ia genggam tanganku dengan erat. Aku sungguh bahagia, Tubuhku seketika membeku saat Mas Ali mengecup tanganku sambil menangis. Isak tangis kini lolos dari bibirnya. Selain manis, Mas Ali pun kini kurasa baperan. Ups, kalau Mas Ali tahu aku mengatakan ia baperan, ia pasti manyun. Memang itulah yang terjadi. Semenjak tahu aku hamil, sifat Mas Ali sedikit berubah. Ia yang memang sudah manis jadi semakin manis. Saking manisnya, aku takut kalau kelamaan aku bisa mengidap diabetes cinta. Mas Ali pun jadi perasa dan sedikit sensitif. Kalian bayangkan saja, masa cuma gara-gara calon bayinya tidak banyak menuntut. Mas Ali jadi terharu, kata Mama Anissa, ini bawaan si bayi. Soalnya dulu juga saat Mama Anissa mengandung Mas Ali, bukan Mama Anissa yang jadi sensitif karena hamil, melainkan papa mertuaku. Benar-benar aneh. Perlahan aku mengusap wajah Mas Ali yang sudah basah oleh air mata. Ku kecup kedua matanya yang terpejam. Udah dong nangisnya, nanti dedek bayinya ikut sedih lihat ayahnya nangis. Mas Ali tersenyum. Wajahnya memerah. Aku tahu ia pasti malu.